Kisah diawali dengan kapal perang Denmark yang terjebak dalam badai Arktik. Kapten kapal bernama Anderson minta supaya awak kapal bekerja lebih keras lagi karena semakin lama es bukan mencair melainkan malah semakin tebal. Hingga malam tiba, kapal masih belum bisa lepas dari cengkraman es yang sangat keras. Sang perwira melihat ada ledakan di kejauhan. Kapten pun pergi untuk memeriksa, tapi yang ia temukan hanya darah berceceran. Orangnya ternyata ada di sisi lain terluka sangat parah, tapi kakinya kaki palsu. Namun eta tiba-tiba wah, kuat sekali. Tapi sebenarnya dia tidak ingin menyakiti orang. Tujuannya cuma minta supaya menyerahkan orang itu. Tapi para awak kapal ini malah terus-terusan melawan. Victor! Sedikit mental, tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Kapten pun minta menaikkan tangga supaya dia tidak bisa naik lagi ke kapal. Tapi betapa edannya dia. Sampai kapal sebegitu besarnya mampu dia angkat. Kapten pun ngambil alih bedil tapi tidak menargetkan dia, melainkan es supaya di sekitarnya retak. Akhirnya dia pun terjerebak ke dalam dinginnya air es. Tapi jangan senang dulu karena di keesokan harinya, dia yang memiliki nama Victor sedikit lebih baik setelah menerima perawatan lalu mengungkapkan kalau sang makhluk tidak bisa mati dan akan kembali datang. Satu-satunya cara supaya kalian selamat adalah dengan menyerahkanku. Jadi tolong ketika dia kembali nanti, letakkan aku di atas es supaya dia bisa mengambilku. What manner of devil made him? I did. I made him. Si kapten rupanya penasaran bagaimana Victor bisa menciptakan makhluk semengerikan itu. Victor pun cerita kalau ia sebenarnya berasal dari keluarga bangsawan. Jadi kisah dimulai ketika Victor bocil yang tengah menyambut kepulangan sang ayah merupakan seorang dokter bedah terkemuka. Sebenarnya sang ibulah yang memiliki darah biru lalu dinikahi sang ayah demi meraup keuntungan. Si ayah tidak pernah benar-benar mencintai kami, bahkan perlakuannya terhadap Victor terkesan memaksa supaya dia bisa jadi penerusnya. Tak segan berbagai macam hukuman ia lancarkan ketika Victor tidak bisa menghafal tentang ilmu dunia medis. Nah, suatu ketika ibunya yang tengah hamil tua tiba-tiba mules. Lantas Victor segera memanggil si ayah, persalinan pun dilakukan di rumah. Karena Victor tahu ayahnya bukan seorang dokter abal-abal. Tapi yang terjadi, ibunya malah meninggal. Hal itu tentu membuat Victor sangat terpukul. Bersyukurnya sang bayi lahir selamat. Dia diberi nama William. Singkat waktu beberapa tahun telah berlalu, William yang tumbuh dengan karakter lembut dan tenang lebih disukai si ayah. Victor yang sudah memiliki keberanian pun mempertanyakan kematian sang bunda dan menganggap kalau si ayah telah gagal. Dijawab si ayah, sehebat apapun dokter, mereka tidak akan mampu menaklukkan kematian. Tapi hal itu dibantah Victor, kalau dirinya bisa, dia akan membuktikannya suatu hari nanti. I think we've done quite enough for today. Setelah itu, Victor bertekad akan memegang kendali atas hidup dan mati. Tentu hal yang paling mendorong untuk melakukan itu adalah kematian sang bunda. Dan Victor bisa merasakan seolah-olah dia melihat malaikat pelindung dan kegelapan. Wah, tapi si makhluk dia sudah keluar, gengs. Cuma agak jauh dari kapal, jadi belum ada yang ngeh. Victor pun melanjutkan ceritanya di mana kehancuran datang secara tiba-tiba. Dua pemberontakan dan kebakaran di perkebunan almarhumah bunda menghabiskan seluruh kekayaan. Meski berhasil mempertahankan properti, tapi kami harus kehilangan yang lain, yaitu wafatnya si ayah.
Sejak itu, kami berpisah. Victor pergi ke London, sedangkan William tinggal bersama saudara. Puluhan tahun Victor berjibaku seorang diri hingga pada suatu hari saat dirinya sidang kedokteran, Victor memperlihatkan studinya akan penemuan dia yang sangat luar biasa, yaitu Composite subject to the body. Victor menjelaskan kalau makhluk ini terdiri dari seorang penjaga toko dan seorang tukang kayu, meski otaknya terbuka tapi berfungsi karena semua saraf terhubung. Victor menambahkan kalau gerakan tubuh ini disebabkan oleh arus listrik dan itu bukanlah hal baru. Tapi apa yang terjadi? Victor yang merasa dirinya hebat, kesombongan itu justru malah membunuh karirnya karena bagaimanapun praktik ini tidak dibenarkan. This is unholy, an abomination, an obscenity! Saat Victor pulang, rupanya dia sudah ditunggu oleh orang bernama Heinrich, memberikan surat dari William, katanya adikmu akan melangsungkan pertunangan dengan keponakanku. Tapi yakinlah poinnya bukan itu, melainkan Heinrich yang hadir di acara sidang, dia memuji Victor sebagai seorang jenius. Heinrich dulunya memang seorang dokter bedah militer, tapi katanya tidak sehebat Victor. Maka dari itu, ia mengundang Victor secara pribadi, sekalian barangkali Victor ingin bertemu dengan saudaramu, tentunya aku juga akan menunjukkanmu sesuatu yang bisa merubah takdirmu. I will show you something extraordinary. Singkat cerita, Victor rupanya penasaran juga. Dia mendatangi kediaman Heinrich yang sejatinya kini jadi seorang fotografi dan punya beberapa pabrik amunisi. Cuma kita langsung ke intinya saja, Heinrich menunjukkan tubuh manusia yang diproses ke kayu dengan detail seluruh jaringan dan syaraf. Tentu itu membuat takjub Victor, bahkan bukan hanya sekedar akan mampu menyempurnakan eksperimen, Victor juga melihat aliran energi, jaringan perut, dan regenerasi tanpa batas yang bisa melampaui imajinasi alias immortality. Mendengar hal itu, Heinrich pun akan menghibahkan dana tak terbatas dalam upaya Victor untuk menciptakan makhluk tersebut. I shall consider it. William Frankenstein and your niece, Herr Hollander. William. Victor pun diperkenalkan dengan Elizabeth, calon adik ipar. Pertemuan mereka cukup singkat karena Victor memilih SMK, sudah makan mah kabur. Tapi kita lihat dulu keadaan Arktik, rupanya kemunculan si makhluk sudah dilihat awak kapal. Si perwira mengungkapkan mereka semua ketakutan, minta supaya kapten menyerahkan dia saja. Tapi Kapten Strego Boy rupanya masih penasaran dengan kisah Victor, jadi dia melindunginya. Kembalikan ke cerita, sekitar beberapa minggu kemudian setelah Victor menerima tawaran Heinrich, ia pun dibawa ke danau seberang selat menuju sebuah menara yang akan dijadikan laboratorium Victor. William rupanya juga ikut karena nantinya dia yang akan ngurus keperluan Victor. Tanpa berlama-lama Victor pun langsung memberi instruksi kalau dia butuh sel penahanan, ruang es, mesin uap, dan sistem penangkal petir yang terhubung langsung ke lab. Victor datang ke tempat eksekusi terpidana mati tentunya dengan uang apa saja bisa dia dapatkan. Tapi tanpa sengaja Victor melihat Elizabeth, lantas ia pun mengikutinya namun ketahuan. Jadinya malah makan bareng. Usut punya usut, mereka ternyata memiliki minat sama, yaitu sains. Tentunya obrolan mereka nyambung, ditambah saat itu ada pesta dansa juga yang membuat mereka semakin dekat. Singkat waktu saja, saat Victor ngecek ke lab, semua kebutuhan hampir komplit. Jadi selagi William sibuk akan hal itu, Victor masih tinggal di rumahnya dan kembali bertemu Elizabeth. Bahkan mereka sempat nangkep kupu-kupu, namun suatu ketika Elizabeth mendatangi Victor sambil membawa kupu-kupu kemarin. Dia baru sadar ada yang salah dengan kedekatan ini. Jadi Elizabeth berniat ingin mengakhirinya dan tidak akan pernah bertemu lagi dengan Victor secara pribadi. Ia pun kini jadi lebih fokus ke penelitian, kembali mendatangi lokasi yang sekiranya di situ ada mayat, yaitu korban peperangan. Lab juga rupanya sudah rampung, jadi Victor pun kini mulai merangkai tubuh, memilah bagian-bagian anggota tubuh terbaik yang nantinya akan disatukan menjadi manusia utuh kembali.
Kebetulan banget cuaca tiba-tiba berubah gelap guguri lengan. Lantas Victor pun segera manggil Heinrich, yang mana Heinrichnya sendiri ternyata dia sakit sifilis. Malah bisa dibilang sedang sekarat. Usut punya usut, kenapa Heinrich begitu menggebu-gebu dalam penelitian ini? Ternyata sudah tidak ada lagi obat untuk kesembuhan, jadi harapan satu-satunya ya immortality ini, alias Heinrich ingin wadah baru. Hal itu tentu di luar kesepakatan, jadi Victor di sini menolak, lebih keingin melanjutkan eksperimen yang sudah memasuki tahap finishing. Heinrich terus membujuk Victor supaya dia mau melakukannya, tapi Victor tetap menolak. Heinrich pun mengancam akan menjatuhkan aluminium, sempat papuket yang mana ujung-ujungnya mah aluminium terjatuh. Begitu juga dengan Heinrich yang sengaja dijatuhkan Victor hingga dia wafat. Victor mengabaikan Heinrich dan terus melakukan pelistrikan. Hasilnya petir jadi tidak beraturan, tapi baterai masih bisa terisi penuh. Cuma sayang 1000 sayang, tidak ada respon sama sekali pada si makhluk. Merasa telah gagal, Victor pun memilih molor saja. Hingga keesokan harinya ketika ia bangun, ternyata si makhluk hidup. Tapi dia bahlul tidak pakai i karena otak si makhluk masih kosong layaknya bayi yang baru lahir. Victor mengajarinya bicara dengan nyuruh mengatakan Victor, memperkenalkan benda sekitar dan juga mengajarinya berjalan. Cuma Sin beralih dulu ke William yang tak kunjung mendapat kabar dari Heinrich. Elizabeth pun minta supaya kita mengunjungi saja, jadi ceritanya minggu demi minggu telah berlalu. Namun tak ada perkembangan pada si makhluk karena dia tetap blow on. Bahkan mainin pisau cukur sampai tangannya berdarah. Victor yang akan mengobatinya pun terkejut karena lukanya bisa sembuh dalam sekejap mata. Mereka disambut antusias oleh Victor, tapi hal pertama yang ditanyakan tentu adalah pamannya. Victor menjawab, kukira bersama kalian karena dia sudah pulang beberapa hari yang lalu. Victor pun mengalihkan pembicaraan dengan akan memperlihatkan catatan penelitiannya, tapi Elizabeth kepo dengan suara yang dia dengar dari ruangan bawah tanah. Entah apa yang ada dalam benaknya, apakah takjub atau kasihan? Yang jelas, Ellie segera nyusul ke atas untuk mempertanyakan si makhluk. Apakah dia pasien atau korban penelitianmu? Victor pun menjawab tidak keduanya, melainkan dia adalah hasil atau ciptaan Victor atau mayat yang telah ia beri kehidupan. Sengaja Victor rantai demi keselamatan dan juga lebih mudah untuk merawatnya. Hingga pada saat malam tiba, mereka berdua yang sekamar tidak dengan Ellie, diam-diam dia kembali ke bawah. Yang mana si makhluk sedang main papali dan daun. Ellie yang baru datang pun langsung dikasih daun, lalu nyuruh si makhluk untuk menyebutkan namanya. Tapi si makhluk malah diam saja, namun setelah Ellie pergi... Victor rupanya tadi pura-pura molor, lantas ia pun memberitahu Ellie supaya tidak mendekatinya lagi. Victor merasa ada kesalahan, mungkin ada sumbatan, salah jahitan atau sambungannya kurang. Karena si makhluk tidak secerdas yang Victor prediksikan. Si makhluk sejauh ini baru hanya bisa menyebut nama Victor, Victor, dan Victor. Tapi Ellie yang lebih mengerti mengira mungkin dia masih butuh banyak waktu untuk belajar. Victor pun penasaran, lantas ia menemui si makhluk, nyuruh hal-hal yang Victor anggap mudah seperti angkat tangan, ulurkan tangan, salto, sulap, tapi nyatanya si makhluk malah diam saja. Terus ngamuk sambil menyebut nama Victor berulang-ulang. Lantas di keesokannya Victor yang tidak ingin ketahuan kalau Heinrich telah modar, minta William supaya membawanya pulang, entah kamu beralasan ada urusan mendadak atau mendidik, terserah, pokoknya bawa dulu dia pulang. Di saat itulah Victor yang merasa gagal dan untuk menghilangkan jejak kematian Heinrich berniat membakar lab beserta si makhluk, tapi Ellie mendesak William supaya kembali. Katanya dia merasakan firasat buruk kalau Victor akan membunuh si makhluk, tapi dia telat karena lab sudah Victor bakar.
Ternyata dari sinilah Victor mengganti kakinya dengan kaki palsu Ellie yang baru tiba berbarengan dengan meledaknya lab. Jadi begitu cenah gengs ceritanya. Victor berkata kalau itu bukanlah akhir, namun tiba-tiba terdengar keributan di luar yang ternyata si makhluk habis ngacak-ngacak kapal dan hampir saja membunuh si kapten. Mendengar Victor telah menceritakan kisahnya, ia pun jadi ingin cerita juga, maka masuklah ke cerita versi si makhluk. Pada saat lab mulai terbakar, si makhluk rupanya tidak sebahlul seperti dia. Dengan kekuatannya, si makhluk mampu melepaskan rantai lalu pergi lewat saluran air tepat sebelum lab meledak. Alhasil, dia pun selamat dan terdampar, berjalan memasuki hutan. Di sana dia menemukan mayat korban begal lalu mengambil bajunya. Tapi tiba-tiba ada beberapa pemburu sempat mengira kalau si makhluk adalah Bagong, malah tembakannya juga kena. Si makhluk yang memiliki efek legend tinggi pun bisa lolos dari kejaran karena para pemburu tidak lagi menemukan jejak darahnya. Si makhluk berteduh di sebuah gubuk, tapi faktanya gubuk itu ternyata milik para pemburu. Namun sesuatu yang lain terjadi di mana si makhluk sangat terkesan ketika melihat kelembutan orang tua buta. Sebut saja dia Abraham Setrakian. Berhari-hari si makhluk hidup dalam bayang-bayang keluarga tersebut. Bahkan dia punya pikiran ingin menjadi bagian dari mereka, berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang berguna. Mereka mengira itu adalah ulah arwah hutan yang membuat si makhluk semakin pintar dan terus berkarya untuk keluarga tersebut. Banyak hal yang si makhluk pelajari di sana, hingga suatu ketika kawanan serigala tiba-tiba datang menyerang ternak baru mereka. Jelas itu adalah hal baru sampai si makhluk punya pikiran. But violence felt inevitable between them. Perhaps I thought this was the way of the world. It would hunt you and kill you. Tidak ingin terulang kembali, bapak-bapak akan pergi ke hutan untuk berburu serigala, sedangkan emak-emak akan menjual daging embe, jadi si Abraham akan ditinggal sendirian. Setelah semua pergi, saat itulah si makhluk memberanikan diri menunjukkan jati dirinya di hadapan Abraham yang penglihatannya sudah tidak berfungsi. Abraham di sini sangat welcome, mengira kalau si makhluk adalah pengelana. Tapi setelah bersentuhan, Abraham bisa merasakan bekas luka. Ternyata sebenarnya dia sudah menyadari si makhluk yang bersembunyi di roda mesin alias si arwah hutan yang telah memberikan kebaikan terhadap keluarganya. Untuk pertama kali, si makhluk mendapat kasih sayang yang begitu dalam. Bahkan dia sering diceritakan sejarah, otomatis pengetahuannya kini semakin bertambah. Bicaranya pun kini sudah semakin lancar. Hingga pada suatu saat si Abraham membacakan buku tentang jati diri. Tentu si makhluk tidak tahu siapa dia dan dari mana asalnya, kecuali satu nama yaitu Victor. Lantas si makhluk pun kembali ke lab untuk mencari tahu semua itu. Pada akhirnya dia pun tahu dari buku penelitian milik Victor, namun pada saat kembali, rumah sudah dirongrong serigala. Berhasil mengusir para serigala, tapi si Abrahamnya sekarat. Tidak lama setelah tiwas, keluarganya pun datang, tapi mereka salah paham, mengira si makhluklah yang telah membunuhnya, dan si makhluk juga terpaksa membunuh salah satu dari mereka. Kita tahu si makhluk ini tidak bisa mati, cuma Sin keesokannya beralih dulu ke Victor. Acara pernikahan William rupanya akan dilaksanakan nanti malam. Kita singkat waktu lagi aja. Si makhluk yang sudah semakin cerdas bisa menemukan alamat rumah Heinrich yang kini sudah dipenuhi tamu undangan. Victor mendatangi Ellie sebelum ijab kabul, tapi nampaknya hubungan mereka tidak baik pasca Ellie tahu Heinrich mati karenanya. Victor pun kembali ke kamar lanjut dandan, tapi ia merasakan sesuatu yang janggal. Ternyata si makhluk sudah ada di sana saja.
Dia sebenarnya tidak berniat menyakiti Victor, hanya ingin supaya Victor mengerti akan kesepian yang ia derita. Si makhluk tidak bisa mati, tapi ia juga tidak sanggup hidup jika sendiri. Maka dari itu dia minta Victor supaya menciptakan satu lagi makhluk yang sepertinya. Tapi Victor yang sudah tobat dan menyesali perbuatannya tidak ingin melakukan hal itu lagi. Salahnya penolakan Victor ini terkesan arogan yang menyulut emosi si makhluk. Step aside. Sebenarnya dia baik, gengs, kalau dibaikin mah. Tapi Victor tidak menyadari itu, malah sekali lagi dia mau membunuh si makhluk. Hasilnya yang kena malah si Ellie. Victor pun mitnah si makhluk kalau dialah yang telah menyakiti Elizabeth. Tentunya hal itu malah membuat William kedagor. Ellie yang sekarat minta supaya si makhluk membawanya. William yang terluka parah jujur kalau selama ini yang ia sangat takutkan adalah Victor. Baginya Victor adalah sumber segala masalah dalam keluarga. Setelah itu pun William modar dengan tenang. Sementara si makhluk dia membawa Ellie ke sebuah goa. Terungkap kenapa Ellie terlihat beda tatapannya saat melihat si makhluk. Rupanya dia yang merasa tidak cocok dengan dunia ini selalu mencari dan merindukan sesuatu yang dirinya pun tidak tahu apa itu. Tapi setelah melihat si makhluk, Ellie seperti mendapatkan apa yang ia cari. Namun naas, Ellie di sini sudah tidak sanggup lagi bertahan. Dia pun modar dalam pelukan si makhluk. Lain dengan Victor yang tetap bertekad ingin membunuh si makhluk, mengikuti jejak darah Ellie hingga sampailah di goa. Tentu kematian Ellie semakin membuat muak si makhluk. Cuma si makhluk di sini tidak langsung membunuhnya. Alhasil pemburuan pun dimulai. You hunted me past the forests, past the mountains, past the frozen horizons. Victor mendatangi penjual senjata untuk membeli amunisi dan dinamit. Ceritanya TKP ini sudah di Arktik. Victor yang mendirikan camp. Tiba-tiba si makhluk muncul, lantas ia pun segera bersiap. Victor yang mengeluarkan dinamit ditantang si makhluk. Seandainya aku tidak mati, maka kamu yang harus mati. Nyambunglah ke scene awal tadi ya, geng. Setelah itu Victor di sini benar-benar memohon, memposisikan dirinya sebagai ayah yang telah gagal mendidik, minta supaya si makhluk memaafkan dirinya. Dia juga memberikan sedikit petuah, hiduplah seperti Larry. Tosan. Tidak diragukan lagi sih, sentuhan Guillermo del Toro ini benar-benar magic. Bisa menghadirkan versi Frankenstein yang bertransformasi dari kisah yang pada umumnya horor tentang bahaya ilmu pengetahuan menjadi drama puitis yang penuh empati tentang hubungan penolakan dan upaya sang makhluk untuk menemukan kemanusiaannya. Edan. Celah. Sekian dulu untuk kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.